Perkenalkan semuanya, nama saya Karlen Asrel Axel dengan NIM 182230117. Ini adalah tugas untuk matkul Teknologi Sistem Terintegrasi dengan kode mata kuliah 11 II 3160. Jadi, untuk tugas ini saya memilih untuk mendesain platform pemesanan makanan digital menggunakan domain driven design. Jadi maksudnya platform pemesanan digital ini, bayangin kayak Grab, kan ada GrabFood, ada Gojek, ada GoFood. Tapi di sini aku benar-benar pengen ngefokusin di GrabFoodnya aja, di sistem pemesanan makanan digital aja. Jadi ini untuk daftar isinya. Untuk pendahuluannya, intinya itu uh, di domain driven design ini aku mengidentifikasi core domainnya itu adalah order processing system, dan order processing system ini sudah mencakup dari proses pemesanan makanan, mulai dari aplikasi yang dibuka sama pemesan sampai ke makanan tersebut ada di tangan pemesan tersebut semua. Jadi dari awal pemesanan sampai dikontakin restorannya, sampai di dispatch kurirnya, sampai datang ke alamat yang dituju, itu semuanya itu ada di core domain. Dan aku mengidentifikasi ada 4 subdomain utama dan beberapa subdomain turunan. Ini level 1, ini level 2. Untuk subdomain utamanya itu ada ordering, payment, delivery, sama user management. Untuk ordering aku dekomposisi menjadi dua lagi, yaitu order management dan scheduling, lalu courier management dan tracking. Jadi intinya itu ordering itu jadinya itu benar-benar semuanya di aplikasi. Kayak dari ngebuka aplikasi, abis itu milih restoran, milih makanan, abis itu ngecek menunya tersedia atau enggak. Itu semuanya ada di ordering sampai di ke pembayaran, di mana pembayaran itu akan dirangkap sama payments. Setelah pembayaran akan langsung ke delivery, karena habis dibayar kan biasanya emang langsung dicariin kurir yang terdekat sama restorannya. Lalu kurir tersebut diberitahukan harus diorder kemana, apa yang harus dibeli. Lalu masuk ke user management, maaf, bukan masuk ke user management, lalu ada user management, yaitu bagaimana sistem ini mengelola profilnya dari user tersebut di itunya, di aplikasinya. Jadi untuk turunannya itu order management dan scheduling. Jadi untuk order management ini kayak isinya itu lebih kayak mengidentifikasi si pemesan ini pesan apa aja sih, habis itu dianya itu dari restoran mana, harganya berapa. Itu di situ order management. Dan scheduling ini lebih ke, kalau misalkan order management itu ngurusin what-nya, itu apa yang dibeli, berapa harganya. Scheduling ini kayak kalau semisal kita ada reservasi, atau bukan reservasi sih, pre-order itu scheduling. Abis itu kita nyari kayak, oh ini restorannya tuh buka dari jam segini sampai jam segini, itu masuknya di scheduling. Untuk courier management sama tracking, jadi courier management itu mencakup dari yang pas kita udah payment itu mencakup mencari kurir yang pengen ngambil orderan, sampai kurir tersebut tahu orderannya apa, tahu harus diantar kemana, situ, dan udah sampai situ aja. Tracking ini setelah kurir udah tahu harganya, ini cuman bener-bener kita nge-track kurirnya tuh udah sampai mana. Kayak kalau di aplikasi Grab itu kan kita bisa ngeliat gitu, kurirnya itu lagi ngapain, lagi ini kah, lagi udah sampai restorannya kah, lagi nunggu di restorannya kah, lagi nganterin ke kita. Di situ tracking. Dan tracking ini, tracking dan payment ini erat hubungannya sama API, dimana tracking menggunakan Google Maps API dan payments menggunakan Stripe API yang bakal aku jelasin nanti. Ini untuk penjelasannya. Nah, ada lagi apa namanya, bounded context. Ya, bounded context. Jadi di setiap subdomain aku juga ngebuat beberapa bounded context yang sesuai sama fungsionalitasnya masing-masing. Jadi mungkin sebelumnya itu perbedaan subdomain sama bounded context, di mana yang aku tahu itu adalah
subdomain itu lebih memisahkan antara logic bisnis. Sedangkan kalau konteks itu lebih lebih technical, lebih mementingkan sudut dari fisikalnya kayak kode-kodenya gitu. Itu yang aku tangkap. Jadi kalau bisa dilihat di order management itu walaupun dia cuman ngurusin order tapi harus ada dua konteks. Karena di aku mendesainnya itu supaya order creation yang mana dari user yang milih restoran di mana, harganya berapa, itu beda sama order management. Yang mana udah mesen, oke, ini kita udah dapet apa yang dia mau, habis itu kita kayak masukin ke suatu katalog gitu. Suatu katalog di mana eh, katalog tersebut isinya itu apa yang bakal drivernya lihat, ada yang bakal kurirnya lihat. Scheduling konteks aku yakin ini self explanatory. Ada lagi courier management, ada delivery coordination konteks sama courier dispatch konteks. Jadi untuk delivery coordination ini lebih kayak tadi order yang dipesan sama si user, gua tahu ini apa, ini harganya berapa, ini harus kemana gitu. Sementara itu cuman baru infonya doang, tapi tergantung siapa yang ngambilnya dan siapa yang ngambilnya dari tracking, dari ngelihat siapa driver yang terdekat, siapa penerima pesanan yang terdekat, siapa yang paling yang lagi available-nya itu bakal diurus sama courier dispatch konteks. Dan tracking konteks aku yakin ya self explanatory, begitupun juga payment gateway. Untuk user management ini ada 3 konteks, dan alasan aku nggak ngebagi ke beberapa subdomain dulu itu soalnya itu menurut aku user management itu udah terlalu sempit untuk dibagi menjadi domain-domain subdomain lagi. Jadi lebih transparan kalau semisal langsung menggunakan konteks saja. Di sini ada 3 konteks: user registration konteks, authentication konteks, sama user profile. Harusnya tiga-tiganya itu satu explanatory lah. Ini untuk penjelasannya. Ini dan juga setiap konteksnya itu aku beri entitas dan value object. Kayak semisal di order management itu ada restorannya apa, habis itu ada order history, habis itu ada item di restorannya itu apa aja, sama untuk value object pun juga kayak gitu. Ini untuk diagramnya masing-masing. Oke, jadi untuk integrasi dengan API publik, seperti yang aku bilang tadi ada 2 API, tapi ada satu lagi yaitu Firebase Cloud Messaging. Ini tuh khusus buat notifikasi. Jadi sebenarnya itu kalau semisal Stripe AI dan Google Maps itu terhubung sama satu konteks aja, kalau Firebase Cloud Messaging itu apapun yang memerlukan notifikasi, nih Firebase Cloud Messaging ini bakal nyediain kayak open host lah gitu. Ini untuk visualisasinya seperti yang bisa dilihat. Kalau payment gateway itu lebih kayak ini ada payment, situ kita masukin ke Stripe API, dan Stripe API itu bakal nyediain fasilitas-fasilitas untuk mendukung proses payment ini. Begitupun juga invoice itu kan kita harus dikirim ke pelanggannya lewat notif, itu bakal pakai Firebase Cloud Messaging. Untuk tracking konteks dari route, checkpoint, sama delivery, ini tuh entity ya by the way, entity yang barusan aku slide di atas. Untuk route, checkpoint, dan delivery ini menurut aku nggak perlu satu-satu dihubungin dengan Google Webs API, bisa langsung konteksnya aja. Soalnya ini basically the same thing aja gitu. Route checkpoint itu lebih kayak statusnya si deliverer itu. Dia lagi di mana? Sekarang dia statusnya lagi apa? Statusnya lagi nunggu makanan kah? Statusnya udah beli makanan kah? Statusnya lagi nganterin kah? Statusnya udah sampai kah? Itu di route checkpoint. Sedangkan delivery itu yang lebih continuous, yang lebih kayak ini posisi dia di koordinat itu sekarang mati juga itu di mana gitu. Untuk Firebase Cloud Messaging yang aku bilang tadi, itu semua hal yang berhubungan dengan notifikasi bakal service-nya bakal disediain sama Firebase Cloud Messaging, kayak delivery coordination contact. Ini yang ini berhubungan sama notif yang bakal diterima sama drivernya, deliverernya. Ada user registration context. Ini berhubungan sama
yang pas kita bikin uh, akun bakal ada notifikasi, oh ini kayak gini gini gini, harus verification request, harus ke email lah, harus segala-gala, itu bakal diurus sama Firebase Cloud Messaging. Dan untuk interaksi Anda antar bounded context, aku di sini milih dengan order management context dan payment context. Soalnya itu berdua yang paling yang paling berhubungan aja gitu. Dan ada konteks juga sama API supaya sekalian dijelasin juga. Jadi ketika pelanggan membuat pesanan baru di order management, sistem harus memastikan bahwa pesanan tersebut dibayar sebelum dapat diproses lebih lanjut. Setelah pesanan dibuat, order management context harus berkomunikasi dengan payment context untuk memulai proses pembayaran. Berkomunikasi di sini. Jadi yang aku bilang tadi, order management context itu cuman menyediakan, oh ini restoran apa, menunya apa, berapa yang harus dibayar. Tapi pembayaran tersebut bakal dioper ke payment context. Di mana payment context itu ada payment gateway, ini harusnya payment gateway context. Gateway. Iya kan harusnya. Nah, ini payment gateway context. Jadi yang pas pokoknya itu udah dapat apa, berapa harganya, harga tersebut bakal dioper ke payment gateway. Oh, si pelanggan ini pengen ngebayar ini, harganya sebegini. Itu bakal payment gateway context itu bakal dapat informasinya, abis itu diterusin ke API, Stripe API buat ngurusin detail-detail pembayarannya sehingga rekening di usernya tuh bisa berkurang dan rekening di restoran atau di drivernya di semuanya bisa, di restorannya doang, mungkin di restorannya tuh bisa nambah gitu. Begitu pembayaran berhasil, payment context memberitahu order management agar status pesanan diperbarui menjadi paid. Nah, ini status pesanan itu ada di entity juga di atas. Mana ya? Order management. Oh, ini order status. Dan juga ada di sini payment status. Oke, lanjut ke konteks mapping pattern. Jadi di sini payment gateway context itu bertindak sebagai service provider. Service provider, maksudnya service provider ini dia itu cuman kayak sebagai fasilitator aja. Bagaimana payment ini dia ada request payment. Oh, gue bakal urusin. Abis itu setelah selesai bakal dilempar ke order management lagi. Jadi order management itu cuma benar-benar ngasih info dan akhirnya dapat info kembali bahwa oh ini udah aman kok, gitu aja. Dia nggak perlu mengetahui detail internal proses pembayaran. Cukup berinteraksi melalui event. Itu aja, itu maksud. Alasannya tuh karena pendekatan ini menciptakan loose coupling. Ini intinya itu sistemnya itu menjadi lebih modular aja sehingga kita bisa mengembangkan satu hal dengan tidak terlalu mempengaruhi hal yang lain. Untuk domain event, aku mendefinisikannya tuh, nama eventnya tuh payment succeeded. Intinya itu cuman kayak informasi bahwa oh ini payment segini dengan detail-detail ini, berarti bakal udah selesai gitu, aman aja. Dan ini membarui proses pesanan menjadi paid. Ya. Jadi untuk kesimpulannya itu, aku melis keuntungan sama tantangan dan juga kesimpulannya di situ. Intinya itu kalau di bounded context, kalau di domain driven context kan kita mendefinisikan, kita membagi satu layanan, satu platform itu menjadi beberapa domain. Dan domain itu bakal didefinisikan lagi melalui beberapa bounded context. Kenapa nggak langsung bounded context aja? Soalnya itu kalau nggak ada subdomainnya itu ya bakal ke campur-campur dong. Ini konteks ini buat apa? Konteks ini buat apa? Konteks payment ini buat sistem payment. Oh, oke. Konteks ini buat sistem order. Oke. Tapi kalau nggak dipisah sama subdomainnya itu, bakal pusing juga soalnya nggak ada klasifikasi kayak proses ini untuk di bagian mana.
Makanya harus ada subdomain dan juga bounded context. Bounded context-nya itu lebih untuk development-nya itu, subdomain-nya itu lebih untuk mengkategorisikan di mana supaya lebih transparan aja. Kolaborasi tim yang lebih baik ini juga penting. Soalnya itu seperti yang aku bilang, kalau per konteks itu emang beda dari fisikalnya. Dan yang maksud dari fisikal ini yang maksud aku itu adalah coding, dimana kalau semisal satu tim bekerja di kalau dua tim bekerja di satu konteks itu kan bakal ada konflik gitu. Jadi mending lebih baik kalau misalkan ada satu konteks dikerjakan sama satu tim saja. Soalnya setiap konteks pasti beda-beda fisikalnya, beda-beda kodenya. Konsistensi bahasa bisnis, scalability sistem tinggi, seperti aku bilang dengan adanya modularisme, satu sistem dapat dikembangkan lebih independen dibandingkan sistem yang lain, sehingga lebih mudah untuk membuat sistem yang lebih besar tanpa satu dengan lainnya itu saling bertabrakan aja gitu. Makanya aja dibilang scalabilitas sistem tinggi. Kemudahan integrasi eksternal, seperti yang aku bilang tadi ada bounded context, dan kita nggak perlu ngekaitin API-nya itu dengan satu sistem yang sangat besar gitu, satu sistem yang monolitik. Kita cuman tinggal mengkaitkan API itu dengan satu konteks saja, dan satu konteks itu bakal berkomunikasi dengan konteks yang lain, sehingga nggak perlu kita satu sistem gede, as itu kita colokin beberapa API set gitu banyak-banyak. Arsitektur event driven yang adaptif, ini pun juga gara-gara lebih modular. Kalau semisal kita mau nambahin konteks baru, kalau kita mau nambahin apa baru, as itu ada perubahan di sini, kita nggak perlu ribet-ribet ngeganti konteks-konteks yang lainnya. Soalnya itu semisal ada perubahan, paling yang dipengaruhi itu cuman beberapa konteks doang, nggak seluruh sistem. Dan tantangannya itu dengan datangnya modularisme ini juga memperbanyak waktu buat planning aja gitu. Oh, kita mau buat bounded konteksnya itu apa, kita mau buat subdomainnya itu apa. Dan kompleksitas awal desain ini emang sebenarnya nggak bisa disebut ini sih, makanya aja disebut tantangan, bukan disebut sebagai kerugian. Soalnya ya kalau mau membuat sistem yang lebih skalabilitas, yang lebih scalable, lebih kompleks, itu emang memerlukan modularisme, yang dimana modularisme itu emang bukan hal yang buruk, justru emang hal yang harus dipelajarin aja di awal-awal. Tapi semisal udah ngerti sistemnya, harusnya sistem tersebut jadi lebih mudah dikembangkan gitu pada setelah awalnya gitu. Untuk koordinasi antar tim, tadi kan aku juga udah jelasin bahwa setiap tim itu lebih baik bekerja di satu konteks saja. Satu konteks lebih baik dikerjakan oleh satu tim saja. Dan semisal ada tim A yang ngerjain konteks ini, tim B yang ngerjain konteks itu, ya tentu saja bakal perlu komunikasi antar tim gitu supaya enggak ada yang nabrak atau enggak ada yang salah paham satu sama lain. Untuk konsistensi data sinkron, ya self-explanatory, sama ini harusnya self-explanatory juga lah dari yang tadi aku bilang. Jadi penerapan domain driven design pada platform Foodly, tadi aku pasti belum namanya tuh Foodly, cuman ya nama aja gitu buat ngegantiin GrabFood atau GoFood. Itu memberikan kerangka kerja yang kuat untuk membangun sistem besar dengan modularitas tinggi dan struktur komunikasi yang efisien. Dan walaupun di awalnya itu bakal ribet planningnya, abis itu bikin strukturnya, tapi setelah semua itu beres, setelah semua orang udah ngerti, oh sistem ini bagaimana ini kerjanya, itu akan lebih mudah bagi semua orang untuk mendevelop bagian-bagiannya di subdomain atau di konteks masing-masing. Dan hal ini justru meningkatkan integrasi dengan API, meningkatkan kolaborasi, meningkatkan skalabilitas, dan menjadikan DDD ini atau Domain Driven Design pendekatan yang ideal untuk sistem kompleks seperti platform layanan makanan atau platform lainnya yang memerlukan lebih dari satu proses, yang memerlukan kayak proses ini. Mungkin itu aja untuk apa yang aku bisa sampaikan. Terima kasih.